Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjutin materi yang kemarin, yang Video yang video keempat, video keempat ini video kelima. Jadi kalau misalnya kemarin kita bahas bagaimana mempersiapkan pernikahan, terus mereka itu kalau misalnya udah optimis lah ya, kalau udah optimis diterima kan mereka kayaknya ya udah kita akan merasa senang, tapi mereka lupa untuk mempersiapkan kegagalan. Nah, kira-kira gimana sih mempersiapkan kegagalan itu? Kalau misalnya kita datang terus ditolak, ya misalnya kita calonnya udah ada, kita sudah merasa siap, tapi begitu kita datang ternyata kita ditolak, gimana? Ya memang harus dipersiapkan ya. Dua, kalau diterima ya udah nggak ada masalah karena sesuai dengan keinginan. Tapi harus juga dipersiapkan yang kedua, yaitu ketika dia ditolak gitu ya. Karena bisa jadi kan ya, masing-masing orang itu punya kriteria gitu kan, kriteria terus punya keinginan yang berbeda. Jadi kemungkinannya ya walaupun kita optimis kayaknya dia menerima ya bisa jadi harus dipersiapkan juga. Persiapkan kesuksesan dan kegagalan. Tadi udah dibahas kalau misalnya kalau kita memang harus mempersiapkan itu semua. Iya. Nah tapi kalau kita kan ada nih, ketika kita udah datang, sudah meminta, sudah kalau kayak kan akhirnya sih datang meminta, tapi ternyata kenyataannya kita ditolak. Kan pasti itu ada rasa down, jiper. Nah itu gimana? Kita ada juga jadi harus segala sesuatu ketika kita menghadapi sesuatu apapun gitu ya, termasuk misalnya kita tawakal kepada Allah itu harus nomor satu, sehingga ketika diterima alhamdulillah, ketika ditolak jadi ini tetap jadi apapun nanti keputusan memang harus nanti bisa dikaitkan sama Allah kan. Pasti kita juga sehingga nggak ada kekecewaan, yaitu adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah yang terbaik gitu ya, pasti kita nggak kecewa, menurut kita udah benar banget gitu, ternyata di hadapan Allah ya terbaik gitu, sehingga kita nerimanya oke, aja gitu. Tapi enak tadi kita sudah mengaitkan sama-sama Allah, itu belum bisa dinafikan juga bahwa ketika kita udah susah buat bangkit lagi. Nah kira-kira biar kita kuat lagi buat bangkit lagi gimana? Ya gitu. Jadi tetap senantiasa ada harapan. Nah, yang membuat kita senantiasa maju ke depan, semangat itu harapan gitu. Jadi seperti ini, ketika kita saat ini gagal, tapi kita punya harapan pasti ada kesuksesan di depannya gitu. Jadi otomatis itu akan senantiasa ada gitu. Jadi kalau hidup kita ini bakal senantiasa dinamis gitu ya, karena ada harapan gitu. Ketika ada kekecewaan, kan kata Allah inna ma'al usri yusra, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah begitu juga ketika menghadapi persoalan sulit pasti ada kemudahan gitu. Jadi enjoy bro. Gitu. Jadi segala sesuatu keputusan itu memang pertama kita harus siapin, terus dikaitin sama Allah, dan ketiga ya kita nggak boleh nganggap bahwa ini ending dari segalanya. Iya betul. Jadi sebenarnya rencana Allah itu itulah yang paling baik. Kalau kita senantiasa dikaitkan ke situ, kita senantiasa optimis hidup kita gitu. Tidak akan pernah berputus asa gitu. Tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah itu wala tayasu min rahmatillah. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sedang merasa kecewa, ya itulah ternyata kehidupan itu nggak melulu kita pasti berhasil gitu, pasti akan ada kegagalan. Apa yang menurut kita baik menurut Allah, begitu juga sebaliknya. Menurut kita buruk belum tentu. Karena segala sesuatu harus kita lakukan. Sekian episode yang video kelima. Gimana nih di Morsa. Kalau suka jangan lupa di like. Kalau misalnya biar nggak ketinggalan, boleh di subscribe. Jangan lupa. Kalau ada masukan silahkan komen. Oke, saya Wijang Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.